Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Semangat menjalani segala aktivitas rencana-rencana pada hari ini, hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 bersama saya Romo Agus CSSR. Kita akan mendengar dan merenungkan Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Perikop Injil ini sama dengan perikop Injil pada hari Minggu Komsos yang lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mungkin di dalam pengalaman atau kita pernah mendengar cerita kalau sebuah cermin dipecahkan, dia tentu akan terbagi-bagi dalam banyak pecahan. Dan perhatikan saudari-saudara, dalam cermin yang pecah itu, di manakah wajah Anda, di manakah wajah kita? Meskipun sudah terpecah-pecah, cermin tetaplah cermin. Dia menampilkan wajah kita. Di setiap pecahan ada wajah kita. Tentu bukan maksud saya untuk meminta Anda memecahkan cermin Anda, bukan itu. Tetapi kalau ada pengalaman atau pernah kita melihat cermin yang pecah, coba lihat. Meskipun sudah pecah, wajah kita ada di setiap pecahan itu. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, demikianlah orang yang mau membagikan hidupnya, membagikan dirinya untuk orang lain. Dia akan kehilangan waktu pasti, kehilangan tenaga, kehilangan macam-macam materinya, kebebasannya, dan segala sesuatu. Tetapi saudari-saudara umat beriman terkasih, meskipun dia banyak kehilangan tadi, tapi dia ada pada hati setiap orang yang merasakan pertolongannya, merasakan bantuannya.
yang merasakan kepeduliannya. Dia ada di sana. Saudari-saudara, kalau kita mendengar bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 36, kehadiran dan keterlibatan Paulus di Efesus dalam menghadapi ajaran sesat sungguh-sungguh dirasakan oleh setiap jemaat, setiap umat di Efesus. Tempat dia hadir, tempat dia mewartakan Injil, mewartakan Yesus. Siang malam Paulus menasihati mereka, bahkan dikatakan dengan bercucuran air mata, agar mereka tetap berkomitmen pada kebenaran iman yang diajarkan oleh Paulus. Untuk jeripayahnya ini, saudari-saudara, Paulus lalu tidak meminta balasan apapun. Artinya dia tulus, tanpa pamrih, tidak berharap balasan. Paulus mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tentu yang dikatakan Paulus itu bukan suatu atau sekedar sebuah kalimat bijak. Tapi itu adalah sesuatu yang telah dia buat, dia lakukan di tengah jemaat. Sebab dengan memberi, orang itu akan dirasakan kehadirannya. Itulah hidup yang menampilkan ciri komunitas. Ciri komunio. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus, saudari-saudara, kita telah mendapatkan begitu banyak dari Tuhan Yesus. Sebagaimana juga dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil tadi. Dia telah memberi seluruhnya. Firman-Nya, ya. Pemeliharaannya pasti. Perlindungannya juga. Bahkan di akhir hidupnya, dia masih mendoakan kita kepada Bapa. Dan puncak dari semuanya itu adalah Yesus memberi diri supaya kita selamat. Dia mati supaya kita hidup. Karena itulah saudari-saudara, mestinya dalam diri kita para pengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, wajah Yesus harus ditemukan, ibarat cermin yang pecah tadi. Dalam diri setiap orang Kristiani, pengikutnya, wajah Yesus harus tampil. Wajah penuh kasih, wajah pengampunan, wajah penuh kerahiman, wajah yang penuh kepedulian, wajah yang mengasihi, wajah yang senantiasa ingin kita bersatu. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih, panggilan hidup bersatu, panggilan hidup berkomunitas atau berkomunio menjadi inti pokok doa Yesus dalam Injil yang kita dengar tadi. Yesus berdoa agar kita hidup bukan untuk dunia, melainkan untuk berkomunio, berkomunitas dengan Allah dan dengan sesama. Hidup berkomunitas, hidup bersatu dengan Allah dan sesama. Itulah sebabnya saudari-saudara, kalau kita menyambut komuni pada perayaan Ekaristi, kita berkomunio dengan Tuhan dan berkomunio dengan sesama. Artinya kita bersatu dengan Tuhan dan pada saat yang sama kita bersatu dengan sesama. Sebab kita menyambut tubuh dari Tuhan, dan setiap kita yang hadir yang mengikuti Ekaristi juga menyambut dari tubuh yang sama, yaitu tubuh Tuhan sendiri.
Maka hidup Kristiani kita seharusnya selalu dan senantiasa merupakan hidup yang berkomunitas, hidup yang berkomunio dengan Allah, dengan sesama. Hidup berkomunitas dengan Allah itu menjadi sumber kekuatan, itu menjadi sumber hidup, sumber energi kita yang menantang kita untuk terus bekerja keras, saudara-saudara, konsisten antara kata dan perbuatan, mau menjadi orang yang proaktif dalam hidup tentu saja tanpa mencari popularitas, tanpa mencari pamrih, tanpa mencari pujian, serta mau menjadi pelayan yang murah hati tanpa banyak menuntut dari orang lain. Saudara-saudara, hidup bersama kita sebagai orang Kristiani mestinya selalu menampilkan wajah Kristus. Dan sebagai hidup yang menampilkan wajah Kristus, kita seharusnya bersama semua pengikut Kristus senantiasa berkomunitas, kompak, menjadi satu, seperti persatuan Kristus dengan Bapaknya yang erat bersatu. Namun kita harus jujur juga, saudari-saudara, dalam kenyataan itu tidak selalu menjadi fakta yang terjadi. Bahkan orang Katolik seringkali sulit bersatu. Serumah tidak selalu bisa bersatu. Satu keluarga besar tidak mudah bersatu. Satu lingkungan banyak saja orang yang maunya macam-macam. Tentu saja itu hal-hal yang wajar selama kita tetap punya komitmen kepada iman yang sama. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, moga-moga setelah diteguhkan oleh firman Tuhan ini, dalam hidup bersama kita sebagai umat Kristiani, kita selalu menjunjung tinggi persatuan, bukan perpecahan. Persatuan antara kita dengan Allah, sebagaimana Yesus dengan Bapaknya, dan persatuan di antara kita dengan sesama. Waspada akan segala macam virus yang mau merusak persatuan kita. Waspadalah akan segala macam godaan untuk senantiasa menjadi racun dalam hidup bersama. Moga-moga setelah diteguhkan oleh firman Tuhan, saudari-saudara, kita dimampukan, kita didorong, disemangati untuk mengusahakan persekutuan, untuk membuat hidup kita ini bermakna bagi banyak orang. Sebab lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikian kata Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami, menjaga, melindungi kami, dan bahkan Engkau mendoakan kami kepada Bapa agar kami senantiasa bersatu, membentuk komunitas, yaitu komunitas umat beriman yang menampilkan wajah-Mu di tengah dunia. Mampukan kami agar kami senantiasa bersatu dengan-Mu, sebagaimana Engkau bersatu dengan Bapa. Sehingga dunia semakin melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Jauhkan kami dari macam-macam hal yang menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kami. Egoisme, cinta diri, dan segala usaha, segala tindakan yang penuh dengan pamrih, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian,
Semoga oleh doa-doa Maria Bunda selalu menolong kita sekalian, mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.